katakan amin. Halo semua, welcome to AOC Teens Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Selamat datang buat kalian yang sudah tuning in di AOC Teens Online Service. Welcome, jangan canggung dengan cara kita bernyanyi, memuji Tuhan, mengangkat tangan, dan mendengar bahasa-bahasa asing. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita dan itu merupakan ekspresi kita kepada Tuhan kita yang dahsyat. Nah, sekarang ada beberapa pengumuman nih yang akan aku sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama, Teens Online Service bisa kita akses melalui YouTube AOC setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Jadi, Teens Online Service bisa diakses di YouTube AOC setiap jam 7 pagi. Ingat ya. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan melalui rekening di bawah ini. Dan satu lagi, Komsel masih tetap berjalan di jam-jam ibadah yang telah ditentukan dalam Komsel kalian masing-masing. Jadi jangan lupa ajak kawan, kerabat untuk join bersama dalam Komsel. Oke, itu aja pengumuman yang dapat aku sampaikan dan kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Setiap kita yang atmosfer dan hat-trick, jangan lupa untuk setiap minggunya kita simak bersama serial kita ya di Alpha Omega Church. Nah, hari ini kita membahas mengenai baik atau bandel. Mari sama-sama kita ucapkan baik atau bandel. Kan di bulan ini kita membahas mengenai God's heart. Apa sih yang menjadi hati Tuhan buat setiap kita? Kalau minggu lalu kita sempat membahas dirham yang terhilang dan juga domba yang terhilang 2 minggu lalu. Nah, di minggu yang ini kita akan membahas seseorang yang hilang. Wah, gimana nih rasanya jadi seseorang yang terhilang? Nah, saya pernah punya pengalaman, ya kan? Saya pernah, anak saya yang paling kecil, ya kan, masih usia ya sekitar 2 atau 3 tahun. Dia jalan-jalan sore kan, biasanya kalau sore dia mungkin jalan-jalan. Lah kebetulan memang selalu diawasin sama mbaknya. Nah, tapi di suatu sore, ya kan, si Jade ini, nama anak saya adalah Jade, ditemenin sama mbaknya, dia jalan-jalan sore, sudah saya kasih tahu, ya kan, jangan lupa bawa handphone, jangan lupa kalau jalan-jalan di kompleks deket-deket aja, nggak usah yang jauh-jauh kan. Lah kebetulan kompleks saya, gang saya itu kecil, jadi kalau hanya jalan-jalan di sekitar kompleks rumah, di gang rumah pasti kedengeran, ya kan, antara suaranya nggak tahu mungkin ngomong apa kayak teriak ya biasalah, namanya anak kecil kan. Nah, setelah 15-20 menit, saya kok nggak dengar suaranya Jade ya. Mulai nih, ini kemana anak ini, ya kan? Yang pastinya kalau anak kecil dia mau dibawa kemana sama orang dewasa atau mbaknya dia, pasti dia nurut aja kan. Nah, mulai nih, ya kan, khawatir. Gimana nih ya? Mulai saya akhirnya keluar gitu kan, ke gang itu, saya puterin, nggak ada. Apa mungkin sisipan ya, saya yang lewat sebelah sini, dia yang mungkin lewat sebelah situ. Enggak juga, udah kayak beberapa kali. Oke, sempet bingung kan? Nah, kalau di masa-masa bingung, pasti kita itu jadi mikirnya macam-macam dan aneh-aneh. Yang setuju katakan yes. Ya kan? Kalau kita lagi mungkin, aduh, mikirnya pokoknya udah aneh-aneh lah. Kalau kita lagi bingung, udah lagi panik. Nah, sempet mikir juga gimana kalau sampai ada orang yang mungkin mau isengin gitu ya, kayak mungkin antara kasarnya mungkin ya, kayak menculik atau gimana, pokoknya aduh pikirannya udah kemana-mana gitu kan. Nah, mulai kan kepikiran pasti yang aneh-aneh. Akhirnya saya coba untuk punya ide, oh coba kita telepon pastori yang which is ya kita tahu Alpha Omega Church yang di Darmo Permai. Karena kan sekolahnya Jade juga kebetulan di situ gitu kan. Jadi mulai mikir mungkin siapa tahu gitu kan dia ke area sekolah atau ke pastori. Nah, karena memang secara jarak dari rumah ke sekolah itu nggak jauh, jadi kemungkinan besar ya mungkin ke sana gitu kan. Tapi udah sempet kayak gimana, panik gimana dan kayak mau marah gitu kan sama mbaknya, udah dikasih tahu jangan jauh-jauh dan lain sebagainya. Nah, akhirnya teleponlah ke gereja dan memang betul Jade-nya di gereja. Nah, kita bayangin nggak kalau seandainya Jade itu kan masih kecil, dia masih nggak tahu kalau misalnya orang tuanya itu lagi cariin dia. Tapi seandainya kita nih punya pengalaman yang mungkin udah agak besar gitu kan, SD, kita itu mungkin lagi jalan di mall, atau pernah kita di tempat turis yang rame banget, tahu-tahu kita hilang. Rasanya gimana nih? Coba kita pikirkan sama-sama.
Jadi orang tua pun pasti panik banget. Yang setuju katakan yes. Nah, tapi intinya pada akhirnya lega banget karena Jade-nya bisa ketemu dan aman dalam keadaan selamat. Dan juga kita akan menyimak juga ada peristiwa di mana seorang anak juga terhilang hari ini. Mari kita simak sama-sama, kita perhatian sama-sama. Dan kita boleh menyimak di Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 16. Ini ceritanya nih, Yesus tuh lagi bercerita mengenai ada 2 anak laki-laki dalam satu keluarga, ya kan? Mereka bersaudara. Ada anak yang tertua, ada anak yang bungsu. Which is kalau kita tahu anak bungsu berarti anak yang lebih kecil. Nah, kalau disebut anak berarti di bawah 12 tahun pastinya, ya kan? Nah, kita mikir nih, kata si bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Nah, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, katanya bayangin nih, harta warisan itu bukan cuma dikasihin uang saku yang sekian, tapi ini harta warisan dihabisin katanya. Lalu timbullah bencana kelaparan di negara itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan dia mencoba untuk bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Oke, dia lagi ngelamar kerja. Si owner bilang, "Oke, kamu bisa jaga babiku," katanya dia. Nah, tapi karena dia melarat, tidak punya uang, bahkan tidak bisa makan. Jadi dia pikir while dia kerja, jagain babinya, dia mungkin bisa stealing, bisa mencuri makanan sisa babinya untuk, ya kan, biar perut yang lagi kelaparan ini paling nggak ada isinya. Tetapi, kata Alkitab, tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Nah, kita tahu, yang pertama poin dari cerita ini, minta harta dan foya-foya. Bisa dibayangin nggak kondisi anak ini, ya kan? Kalau kita ditempatkan jadi papanya si anak bungsu ini, kira-kira kita tuh responnya gimana? Kurang ajar banget nggak sih? Seorang anak yang papanya itu bahkan belum meninggal, tapi udah diminta harta warisannya, bagiannya dia. Kayak, kamu lagi berdoa buat papamu meninggal atau gimana gitu kan? Nah udah gitu, bukannya uangnya dipakai sesuatu yang mungkin investasi, kayak tabungan masih lumayan kan? Tapi ternyata dipakai foya-foya dan bahkan dihabiskan, bukan disimpan atau disisai sedikit gitu kan? Enggak juga. Nah, anak bungsu ini kehilangan arah dan tujuan hidupnya itu mulai nggak jelas. Nah, berikutnya di ayat yang ke-17 sampai 19 masih di Lukas 15. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Nah, dari ini kita tahu bahwa poinnya adalah anak bungsu itu dia mulai kecentok nih, ya kan, kena batunya. Dan anak bungsu di momen ini dia sadar kalau dia itu udah nggak punya apa-apa, bahkan untuk makan aja nggak bisa. Dia juga udah sadar kalau dipikir-pikir, wih ternyata bapakku ini yang di rumah punya orang upahan, which is kita tahu berarti pegawai, banyak makanannya berlimpah. Tapi majikan yang aku coba kerja sama dia, dikasih makan aja enggak, keterlaluan ya. Baru dia sadar, ternyata papaku itu, orang tuaku, bapakku itu orang yang beneran sayang sama aku. Sama pegawainya aja sayang, jinjai gitu kan. Maksudnya nggak pelit dan lain sebagainya. Bisa makan enak, hidup enak. Apalagi aku nih, anaknya.
minta warisan pun dikasih. Nah, berikutnya Lukas 15 ayat yang ke-20 sampai 24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu katanya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu langsung rangkul nih, udah kayak nggak tahan banget. Udah berapa lama mungkin dia nggak ketemu kan sama anaknya, lalu dia langsung merangkul dan mencium dia. Nah, kata anaknya itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkan kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Nah, di ayat berikutnya ini poinnya adalah bahwa menekankan bapaknya itu selalu berbelas kasih dan sayang. Dan anak bungsu ini sadar betul di momen ini bahwa bapaknya itu penuh dengan kemurahan banget untuk hidupnya. Bapaknya itu sangat sayang sama dia. Pokoknya luar biasa lah, dimana bapaknya itu bahkan katanya merangkul dan mencium dia begitu melihat dia. Nah, karena pada dasarnya siapapun butuh tempat untuk diterima dan diampuni. Mari sama-sama kita mungkin tulis di live chat atau kolom komentar di bawah. Karena pada dasarnya siapapun butuh tempat untuk diterima dan diampuni. Mari sama-sama kita ucapkan juga dimanapun kita berada, karena pada dasarnya siapapun butuh tempat untuk diterima dan diampuni. Nah, mari kita perhatikan kembali ke ayat yang ke-17. Nah, di ayat 17 disebutkan anak bungsu ini, sekali lagi dia itu foya-foya, hartanya habis, saking miskinnya dia nggak pegang uang, bahkan tidak bisa makan. Akhirnya dia mulai untuk mencari pekerjaan. Ternyata juga realitanya, ya kan, pekerjaan itu nggak segitu gampangnya untuk didapatkan dan bisa makan enak, langsung bisa dikasih gaji, langsung bisa makan enak. Dan dia mulai mikir, wow, how graceful my bapakku ini. Ternyata bapakku itu bukan cuma sama aku anaknya, tetapi sama upahannya pun dia itu sangat graceful, sangat pemurah. Jinjai banget nih bapakku. Nah, anak bungsu ini sekali lagi mengilustrasikan seperti kita anak-anak yang seringkali bandel. Mungkin dalam hati kita bisa senyum sendiri, kayaknya aku tadi barusan bandel nih, gitu. Nah, kalau Bapak itu mengilustrasikan Tuhan Yesus sebagai Bapak kita. Manusia itu kalau lagi sengsara, kalau lagi kena batunya, udah kecentok, larinya kemana coba? Ke Tuhan. Udah bingung, udah nggak tahu kemana. Nah, sekali lagi Bapak yang ada di cerita ini juga mengilustrasikan mengenai Bapak kita yang di surga. Kalau hidup kita lagi nggak enak, ingatnya Tuhan, minta ampun, menyesal, ask for His favor. Itu kita banget lah pokoknya, ya kan? Nah, yang merasa mungkin kita bisa tersenyum sedikit gitu kan, jangan ketahuan, dalam hati aja, biar kita nggak ketahuan gitu kan. Nah, sekali lagi karena pada dasarnya siapapun butuh tempat untuk diterima dan diampuni. Seberapa bandelnya kita, seberapa mokongnya kita, ya kan kalau bahasa Surabaya, kita itu butuh tempat untuk diterima dan diampuni. Sekali lagi, anak bungsu mengilustrasikan seperti kita anak-anak yang seringkali bandel. Umur berapapun kita, saya yakin pasti ada momen-momen kita seringkali itu bisa bandel. Ataupun kita dibilang mungkin bandel oleh orang lain. Nah, sekali lagi Bapak mengilustrasikan mengenai Tuhan Yesus sebagai Bapak kita. Bandel itu bisa dalam banyak hal. Bandel di sekolah misalnya kan, apalagi sekarang ini zamannya online, semuanya sekolah lewat internet aja, virtual, di rumah, online. Jadi kalau lagi tes nih, kadang itu, kok
males ya kan. Mending mungkin main Mobile Legend kek, atau Roblox kek, atau Among Us, atau apapun lah pokoknya ya. Jadi akhirnya apa? Waktu tes, ya copy paste aja lah dari Google misalnya ya kan. Bandel mungkin juga bisa di rumah ngapain nih? Bikin rusuh ya kan. Habis ambil mungkin biskuit, bungkusnya nggak dibuang dan lain sebagainya, sampai pokoknya bikin ortu marah misalnya ya kan. Bandel juga bisa di ministry. Mungkin kita merasa, aduh kita itu udah nggak ke gereja, nggak ketemu siapa-siapa, aduh ngambek jengkel, kok nggak ada yang ngontak aku sih, kok nggak ada yang hubungin aku sih, kok nggak ada yang at least tanyain aku gimana kabarnya kayak dan lain sebagainya. Atau mungkin juga bandel dengan hubungan kita di dalam Tuhan. Yang PPKM ini kalau kita ngelihat dari sisi negatif, mungkin memang banyak, ya kan? Semuanya serba susah. Tapi kalau kita bisa justru mengambil dari sisi positif, yang which is berarti di masa PPKM ini, kita itu bisa mengakses online service teens kita anytime, anywhere. Yang setuju katakan amin. Nah, tapi seringkali kita juga masih absen, masih bolos, masih nggak disiplin, dan lain sebagainya. Nah, seringkali berapapun usia kita itu pernah ada masa-masa bandel. Nah, kalau itu pengalaman kita, terus kita mikir, ya terus gimana dong gitu kan? What should I do then? Harus ngapain tuh aku? Yang pertama, yaitu, mari kita ketik bersama, kesadaran itu perlu. Mari kita sama-sama ya, ketik di live chat atau kolom komentar, dan juga kita ucapkan bersama dimanapun kita berada. Kesadaran itu perlu. Maksudnya gimana? Nah, kesadaran itu perlu karena kita itu nggak denial. Which mean berarti kita itu nggak menolak atau kita merasa, enggak itu bukan aku. Nah, kita lihat di anak bungsu itu, ya kan? Dia justru sadar di momen dia butuh orang lain untuk menolong dia, di mana dia butuh bapaknya untuk menolong dia, dia sadar banget. Karena semua orang itu wajar banget, sekali lagi wajar banget, kalau kita itu punya kemauan dan kehendak yang seringkali juga kemauan kehendak kita nggak selalu baik. Kalau kita ada di titik poin di mana kita tuh super bandel, bikin kehidupan kita tuh mungkin agak jauh dari Tuhan, sampai-sampai mungkin karena mungkin sangat enaknya, saking nyamannya di rumah terus, nggak pernah ketemu orang, sampai kadang social skill kita juga jadi berantakan. Sama orang tua mungkin seringkali malah nggak ngomong, nggak ngobrol, nggak komunikasi, atau mungkin nilai-nilai keluarga dalam kehidupan kita itu selama ini bisa tahu-tahu agak berubah karena apa? Mungkin kita ngelihat sosial media yang negatif dan lain sebagainya. Udah, kalau kita bingung mau mulai berubah dari mana dan gimana caranya, kita perlu minta Tuhan untuk mencelikkan dan menyadarkan kita. Karena sekali lagi, kesadaran itu perlu dan do not deny. Mari kita nggak denial. Seperti di Victorious Life, ya kan, yang selalu diulang-ulang, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Mari sama-sama kita ketik bersama ya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi it's okay. Nah, kalau anak bungsu yang bandel juga akhirnya bisa sadar, mengakui dan nggak denial, tahu kondisinya dan menyadari kalau dia tuh lagi butuh bantuan, itu wajar banget. Karena pada dasarnya semua orang butuh tempat untuk diterima dan diampuni. Sekali lagi, karena pada dasarnya siapapun butuh tempat untuk diterima dan diampuni. Jadi untuk setiap kita perlu banget untuk sadar. Dan yang kedua, talk and share it. Kalau kita udah sadar, udah tahu titik lemahnya kita, mari kita sama-sama untuk coba try to talk to someone. Either parents kita, atau support system kita, atau mentor kita, atau leader kita di gereja, baik PKS kita, leader kita di komunitas kita, di komsel kita, yang bisa support kita, yang kita tahu bahwa mereka orang-orang yang mungkin lebih dewasa rohani. Mari kita mungkin sadarin siapa sih kira-kira support system di kehidupan kita, di sekeliling kita. Siapapun itu, mari kita berusaha untuk talk to them. And kita perlu ingat, it's okay to be not
okay. Jadi jangan malu, kita bisa share ke siapapun yang kita anggap mereka adalah orang-orang yang bisa kita ajak share dan dewasa dalam rohani. Nah, kalaupun kita merasa ragu, kita mungkin takut. Gimana dong kalau aku sharing nanti orang ngecap aku A, ngecap aku B, atau masih justru malah ngebully aku, bukan malah support aku. Nah, kita perlu ingat poin yang ketiga ini, bahwa Tuhan Yesus yang selalu menerima dan mengampuni. Mari sama-sama kita ucapkan, Tuhan Yesus yang selalu menerima dan mengampuni. Karena Tuhan Yesus itu, Dia selalu menerima kita. Kesalahan dan kebodohan terbesar apapun yang kita pernah lakukan atau bahkan mungkin sedang kita lakukan, Tuhan Yesus itu selalu menerima dan memaafkan. Nah, di Lukas 15 ayat yang ke-20 sampai 24 tadi kita sudah baca, dan di sini mengingatkan. Mari kita sama-sama baca di ayat yang kedua ya, kalimat yang kedua. Ketika ia masih jauh, posisi anak bungsu itu, dia kan lagi pulang balik ke rumahnya. Dan bapaknya waktu dia ngelihat anak bungsu ini pulang, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Papa siapa sih yang kepingin anaknya itu hilang? Pasti nggak ada, ya kan? Waktu saya cerita tentang Jade, waktu saya tahu kondisi Jade dalam keadaan aman dan selamat, itu senangnya bukan main. Sama halnya dengan bapak ini, ayahnya itu sampai berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan bahkan menciumi, mungkin sampai saking kayak kangennya gitu ya. Nah, berarti kita tahu nih, bapaknya itu selalu menerima dia apa adanya. Kebodohan apa, kesalahan apa, bapaknya selalu menerima dan mengampuni. Nah, anak bungsu ini kurang bandel gimana coba, ya kan? Tapi bapaknya langsung rangkul, sekali lagi langsung cium, langsung kasih banyak hal untuk anaknya yang kembali itu. Semuanya dikasih, hewan peliharaannya yang tambun pun dikasih, ya kan? Apalagi Tuhan kita. Dia Tuhan yang selalu menerima dan mengampuni. Mari sama-sama ucapkan, Tuhan yang selalu menerima dan mengampuni. Jadi kalau kita merasa mungkin pernah kehilangan arah, pernah dianggap bandel, atau kita juga aslinya agak merasa sih bahwa aku ini bandel gitu kan, selalu mungkin bikin orang lain marah di sekitar kita. Nah, kita nggak perlu malu. Kita tahu bahwa cerita tadi itu bisa tahu bahwa anak bungsu ini juga pernah kehilangan arah, anak yang terhilang, anak yang mungkin dianggap bandel. Itu relate banget dengan setiap kehidupan kita juga. Nah, jadi sekurang ajarnya dia minta harta warisan orang tuanya pada saat orang tuanya masih hidup, dan itu keterlaluan banget. Tetapi ya kan, at the end dia itu balik lagi ke bapaknya dan minta ampun. Karena pada dasarnya siapapun butuh tempat untuk diterima dan diampuni. Jadi kalau kita ada kondisi seperti ini, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, kesadaran itu perlu. Dan yang berikutnya, talk and share it. Mari kita berusaha untuk mungkin bicarakan dengan orang-orang yang mungkin mentor kita, leader kita yang lebih dewasa rohani. Dan kalaupun kita merasa mungkin gak secure enough, yang ketiga, kita perlu tahu dan paham ini. Tuhan Yesus yang selalu menerima dan mengampuni. Jadi setiap saat, kapanpun, apapun kondisi kita, mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Dia selalu akan menerima dan mengampuni setiap kita. Jadi mari sama-sama kita tutup dalam doa. Kita mau minta Tuhan, kalau ini kondisi kita sekarang, kita merasa mungkin orang lain mengatakan kita bandel, ataupun kita tahu bahwa kondisi saat ini mungkin kita agak jauh dari keluarga, agak jauh dari Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa dan tutup mata kita sama-sama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini ada cerita yang relate banget dengan kehidupan kita. Kalau si anak bungsu ini yang terhilang dan dia kembali ke bapaknya, dan bapaknya tanpa satu pertanyaan pun dia mengatain anaknya A dan B dan C, tetapi langsung menerima dan mengampuni anaknya ini yang kembali. Dan kami percaya Tuhan, cerita ini adalah mengilustrasikan gimana kehidupan kita seringkali mungkin bandel di dalam Tuhan, ataupun bandel di sekolah, ataupun bandel di rumah dengan orang tua kita, ataupun kepada siapapun lah.
Tapi kami paham dan yakin bahwa ternyata Tuhan adalah Tuhan yang selalu menerima dan mengampuni kita. Dan yakinkan kami Tuhan bahwa kesadaran itu perlu. Mari kita nggak deny, mari kita nggak malu, tetapi kita boleh sharing kepada orang-orang yang dewasa rohani dan terlebih lagi mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu menerima dan mengampuni. Terima kasih Bapak untuk setiap kami, Engkau celikkan kami, Engkau pakai kami, usia berapapun kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang bisa memakai generasi apapun, kondisi apapun Tuhan, siapapun kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, Amin. So see you next week.